Baik saudara, kita lanjutkan perbincangan kita Sapa Redaksi bersama dengan Bapak Bupati Karangasem. Pak Bupati, ini luar biasa pencapaian 1 tahun, walaupun di masa pandemi, baru memimpin dihajar pandemi, tetapi tidak menyurutkan semangat untuk tetap membangun dan mengantisipasi ya Pak, memberikan prioritas lah dengan dana yang di sedemikian rupa kita tahu ya Pak, tapi paling tidak ini sudah dirasakan oleh masyarakat. Kesehatan, pertanian, dan infrastruktur, walaupun dengan berat, tapi dana yang ada tetap prioritas supaya perekonomian jalan, akses masyarakat lebih gampang gitu ya Pak. Nah kan terkait dengan itu kan berarti kan ada anggaran, kemudian ada program-program yang harus mau nggak mau memang dana harus turun ya Pak. Bagaimana Pak? Tentu kalau saya sedikit menyinggung terkait dengan apa boleh dikatakan program atau APBD, kan pemerintah daerah tentu bergandengan juga dengan parlemen ya Pak, Dewan. Kalau selama ini bagaimana Pak untuk Kabupaten Karangasem? Membangun Karangasem ini tidak bisa sendiri, tidak bisa dalam satu lembaga sendiri, eksekutif aja, enggak. Tentu dalam membangun sebuah daerah ini kita harus bersinergi dengan Forkopimda, dengan lembaga legislatif, dengan lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Semua stakeholder ini harus kita minta pendapatnya dalam membangun sebuah daerah. Tidak bisa sendiri. Kalau saya tidak berkomunikasi dengan pihak kepolisian, bagaimana keamanan Karangasem ini? Bagaimana bisa maju kalau kita terganggu terus? Penegakan hukum juga harus diajak komunikasi agar betul-betul uang yang dimiliki oleh rakyat ini bermanfaat juga untuk rakyat, tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Nah, khusus untuk DPRD karena mitra kerja kami sebagai penyelenggara pemerintahan eksekutif bersama legislatif. Nah, dalam pembahasan anggaran kami tentu berkomunikasi, menyampaikan ini loh ya menjadi skala prioritas karena sudah dituangkan dalam peraturan daerah RPJMD. Mengikat daerah ini kan dibuat bersama legislatif dan eksekutif. Mengikat kita, sudah sepakat kita dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah ini. Nah, dan itu dilakukan. Harus itu. Itulah sebagai dasar kita menyusun anggaran, Pak. Sudah sepakati membangun Karangasem bagaimana sih? Ya di RPJMD ini. Nah, sehingga kalau di DPRD ini kalau kita merancang keluar dari RPJMD, di sanalah tugas DPRD meluruskan. Bapak menyusun anggaran ini keluar dari RPJMD, dari Perda RPJMD, tolong ini. Terus selama ini SOK Pak? SOK. SOK kami tidak ada. Sinerginya jalan? Jalan Pak. Sama-sama memahami. Sama-sama memahami. Urusan aspirasi masyarakat melalui DPRD ini, di dalam rapat ini, kita tampung sama-sama ya. Kita selesaikan sama-sama. Tentu menyesuaikan dengan anggaran yang ada, Pak. Ini kan anggarannya sangat-sangat rendah sekarang. Refocusing dari DAU, DAK, DID, bahkan BKK provinsi ini berkurang, sehingga kami aspirasi masyarakat belum bisa banyak kami penuhi, Pak. Baik yang melalui pintu DPRD maupun pintu Muslimbang kita. Nanti kalau sudah anggarannya cukup, kondisi normal, tentu aspirasi masyarakat yang melalui DPRD, melalui kami juga pasti kami akan penuhi. Komunikasi kami jalan, diskusi kami ya bagus. Boleh saya berpengalaman di DPRD juga 4 periode Pak. Memahami apa yang penting ini memang harus sejalan. Kalau tidak sejalan akhirnya program tidak jalan, yang dirugikan masyarakat. Masyarakat. Nah, kemudian kalau terkait dengan pengelolaan dana ya Pak Bupati, bagaimana komitmen pemerintah Kabupaten Karangasem dipimpin oleh Pak Bupati terkait dengan misalnya penyelewengan atau penyalahgunaan anggaran-anggaran ini? Gimana Pak Bupati ininya? Yang pertama kita dari perencanaan harus sudah benar. Kita memiliki anggaran berapa gitu ya. Dari perencanaannya harus benar, Pak. Benarnya bukan benar administrasi saja, Pak. Menurut saya benarnya manfaatnya. Kita menggelontorkan anggaran sekian juta atau sekian ratus juta atau sekian miliar betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Harus serupiah pun uang itu akan harus bermanfaat bagi masyarakat. Ini perencanaan, tidak sekedar tatanan administrasinya aja.
administrasi aja benar ternyata tidak bermanfaat kan nggak bagus. Nah, kemudian kalau sudah perencanaannya benar, pelaksanaannya harus benar, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kami tidak mau bawahan kami ini menyalahgunakan kewenangannya. Kalau sudah kami berkali-kali kasih tahu tetap masih menyalahgunakan, jangan salahkan penegak hukum mengambil tindakan. Kami dari awal wanti-wanti dalam perencanaan pelaksanaannya ini jangan sampai keluar dari mekanisme dan peraturan yang ada. Mekanismenya jangan keluar, tapi asas manfaatnya juga harus betul-betul menjadi skala prioritas. Jangan sekedar yang penting administrasinya benar, tapi nggak ada manfaatnya. Kapan kita bisa maju? Yang penting asas manfaatnya dan jangan keluar dari peraturan dan mekanisme yang ada. Ini dikawal betul Pak Bupati? Saya kawal betul. Kawal betul sampai. Setiap rapat ini saya selalu mengingatkan ini. Selalu ingatkan di era sekarang tidak lagi boleh bermain-main anggaran. Tidak boleh lagi, Pak. Transparan. Harus transparan kita. Dan ini pun sistem di Karangasem sudah SIPD. Dari perencanaan sudah masuk di sistem dia. Enggak boleh bupati pun siapapun enggak boleh lagi tidak bisa ngotak-ngatik lagi. Enggak boleh ngotak-ngatik lagi, Pak. Enggak bisa. Luar biasa. Kalau keluar dari sana jangan salahkan. Aparat penegak hukum mengambil langkah, mengambil tindakan. Kami tidak bisa memproteksi, Pak, nggak bisa melindungi kalau sudah salah. Iya. Nah ini komitmen ini Pak ya. Ini harus kami pegang. Kami tidak mau pengalaman terdahulu ini tidak menyalahkan siapa-siapa, Pak. Faktanya sudah ada dipanggil-panggil. Ini kami kan juga agak kasihan juga, Pak. Dan kami terganggu juga ketika teman-teman kami, bawahan kami dipanggil-panggil. Karena paling tidak membuang waktu sekian hari untuk memenuhi panggilan. Jadi nggak bisa fokus kerja. Nggak bisa fokus kerja. Tidak efektif Makanya saya. dari awal bekerja dengan baik, Pak. Nah, merencanakan dengan baik, melaksanakan dengan baik, ya terhindarlah. Kalau bisa ya pendampingan, Pak. Kami pendampingan dengan aparat penegak hukum, Pak, dalam melaksanakan kegiatan besar. Baik. Dengan kejelasan, dengan bisa didengar pendampingan kami, sehingga dia tidak keluar dari aturan-aturan yang ada. Mungkin ada dibuka akses Pak laporan kepada masyarakat misalnya apabila ada yang merasa ini ini sudah dibuka di masing-masing bisa menyampaikan bisa langsung lah Pak ya kalau ada keluhan tapi tunjukkan bukti apa jangan pindah. Kalau pindah banyak akan gaduh nanti Pak, kita gaduh nanti. Iya betul. Kalau udah ada bukti apa silahkan laporkan. Tapi pada prinsipnya kalau masyarakat melihat diduga ada penembakan, nggak usah sungkan maksudnya. Nggak sungkan, jangan malu-malu Pak. Pasti kita akan bereskan. Kita akan melihat proporsinya benar atau tidak laporan pasti itu. Itu ya. Luar biasa. Baik. Nah, kalau mimpi dari Pak Dana selaku Bupati Karangasem ini mau seperti apa sih Pak? Kita masih ada 2 tahun, 3 tahun ini. 2 tahun Karangasem apa yang tidak dicapai? Yang pertama, kami sumber daya manusia dulu, sehingga kami gencar Pak, kami nggak henti agar perguruan tinggi negeri ini bisa berdiri di Karangasem. Perguruan tinggi negeri loh Pak, yang menjadi idam-idaman masyarakat Karangasem. Biar nggak jauh sekolah ke Beleleng, ke Denpasar. Kalau sudah dekat sini kan biayanya lebih murah, lebih dekat, bisa ngurus keluarga, bisa ngurus desa adatnya, dia adatnya di rumahnya. Perguruan tinggi yang kedua, kami ingin mengembangkan industri pariwisata dan pertanian, Pak. Ini bersinergi, dia saling membutuhkan, Pak. Kalau ini sudah kuat, pariwisata kita kuat di Karangasem, pertaniannya kuat, pertanian ini kan bisa dibawa ke pariwisata juga. Itu yang kami dambangkan, pertaniannya kuat, maju, kemudian pariwisatanya maju, sumber daya manusia maju, jangan rasa kesehatannya akan mengikuti. Pembangunan infrastruktur pasti mengikuti dia. Kalau pariwisata kuat, PAD kami akan meningkat. Kemudian PDRB kami, pendapatan per kapita petani kami cukup, untuk makan sudah cukup. Saya rasa tidak. Masalah perut dulu. Masalah perut dulu. Makanya kami yang pertama pendidikannya melalui pendirian perguruan tinggi, di samping juga kami mengembangkan SMP, bahkan SMA sudah cukup, SMK tadi SMK sudah ada. Pertanian kami sedang melakukan beberapa penelitian, Pak, terkait dengan daerah-daerah, wilayah-wilayah yang cocok ditanami apa, sehingga betul-betul terarah, kita tidak sekedar najuk ini, nanam ini, aslinya nggak ada. Bahkan setiap kami melakukan langkah-langkah dari penanaman sampai pemasarannya harus kami pikirkan.
termasuk nelayan juga. Kami sedang membuat di ide membangun tempat pelelangan ikan di masing-masing wilayah. Oke. Untuk menampung masa Biasa depan. ini. Mudah-mudahan ya, Idaman Pak. kami pariwisata di Karangasem berkembang dengan baik. Dengan kami sekarang mulai membangun infrastruktur jalan-jalan ke pedesaan. Oke, Wisata jadi wisata. membuka akses itu ya Membuka Pak. akses Ya? itu ya. Jadi supaya lagi-lagi tadi ya perekonomian bisa bangkit, kemudian kalau masyarakat bisa mengelola secara swadaya. Misalnya pariwisata itu kan di tempatnya bisa dikelola, Makanya dibuat. ada desa wisata. Ya, begitu ya Pak ya. Kalau infrastruktur pedesaan kita bagus, desa Nah, wisata ini akan berkembang. Bali harapannya kecil bisa Pak. tumbuh. Iya. Dengan datangnya tamu yang begitu bahkan jutaan ke sini, kita di Bali harus menyediakan alternatif lain lagi. Iya. Baik, waduh. Mungkin menutup segmen kita kali ini Pak. Mungkin nanti waktu yang akan datang nanti kita akan ngobrol lagi Pak Bupati ya. Tapi nah, Sangat senang saya Pak. ya gitu. Sangat Nah, senang. kita menutup ini Pak, kecintaan Bapak apa yang ingin disampaikan kepada rakyat atau masyarakat Karangasem? Kecintaan Bapak Bupati kepada masyarakat Karangasem supaya pandemi mudah-mudahan ini segera berlalu Pak, kemudian kita bangkit lagi atau seperti apa? Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Karangasem? Ya, yang Bapak Bupati cintai ini ya. Saya mengimbau kepada warga Karangasem, saudara-saudara kami yang di Karangasem ini, baik yang tinggal merantau, yang masih KTP-nya Karangasem, cintailah Karangasem, bangunlah Karangasem secara bersama-sama. Saya selaku Bupati sangat memahami kondisi COVID-19 ini yang menghantam perekonomian kita. Sampai banyak yang menjadi pengangguran, tetapi jangan pesimis. Saya rasa COVID-19 ini sudah mulai mereda dan kembali akan ke endemi, dia tidak berkembang lagi. Terus berkembang kecil. Mari kita tetap semangat membangun Karangasem. Saya rasa ini sebagai cobaan kita yang dalam visi misi saya, tatanan kehidupan baru Pak. Pandemi COVID ini kan kesehatan kita, kebersihan kita, kan cuci tangan, ini tatanan kehidupan baru yang saya sebut era baru. Nah, ayo kita maknai ini secara bersama-sama. Tatanan kehidupan baru, kebersihannya Pak, pola hidup kita. Inilah era barunya dunia, khususnya di Karangasem. Inilah kita maknai secara bersama-sama. Mindset kita perbaiki sama-sama untuk membangun diri sendiri, keluarga, bahkan membangun daerah. Ini yang rasa masyarakat Karangasem memiliki kecerdasan yang luar biasa untuk membangun dirinya, keluarganya, dan daerahnya. Gotong royongannya ini saya lihat, menyambut berayanya Karangasem ini luar biasa Pak. Saya yakin, saya optimis Karangasem ini akan cepat bangkit. Akan cepat bangkit. Gotong royong ini modal ya Pak ya, Gotong royong ini modal. membangun bersama. Dan saya lihat pola hidup Karangasem ini, masyarakat Karangasem ini sangat bagus Pak. Tinggal kita mengedukasi, tinggal membangkitkan lagi semangat-semangat masyarakat kita. Waduh, luar biasa. Terima kasih Pak Bupati atas waktunya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini sedikit memberikan gambaran atau wawasan kepada masyarakat, paling tidak kepemimpinan Bapak Bupati, ya dana DIPA kalau kita singkat Pak ya, itu sudah berjalan 1 tahun. Ya. Dan ini akan berkelanjutan terus. Yang penting pemerintah tetap optimis, PAD ditingkatkan terus dan tadi luar biasa, dan pencapaian-pencapaian tadi sudah mulai dirasakan Pak. Kami juga turun ke bawah bahwa tadi kesehatan memang mereka sangat terbantu. Mudah-mudahan ini bisa ditingkatkan terus ya Pak Bupati. Mas Tengkari, Pak. Kemudian ke depan infrastruktur yang tadinya sudah menjadi perencanaan 4 tahun sampai 5 tahun ke depan bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi matur suwun, selamat Pak Bupati Terima kasih untuk banyak. menjalankan amanah dari masyarakat Karangasem untuk membangun masyarakat Karangasem yang kita cintai ini. Salam sehat selalu Pak Gih. Terima kasih sekali. Terima kasih banyak. Nah, saudara, demikian tadi perbincangan kita bersama dengan Bapak Bupati Karangasem, I Gede Dane. Kita mengetahui bagaimana 1 tahun pemerintahan kabupaten dipimpin oleh beliau, pasangan Bupati dan Wakil Bupati Dana dan Dipa, bahwa sudah ada pencapaian-pencapaian yang dirasakan oleh masyarakat. Dan kita berharap mudah-mudahan ke depannya dengan semangat Bapak Bupati untuk membangun Karangasem, tentunya tidak pernah lepas dari partisipasi dari seluruh elemen yang ada di masyarakat Karangasem untuk mencintai Karangasem, membangun Karangasem. Mudah-mudahan ke depan tidak kalah lagi, bisa swadaya secara ekonomi dan juga bisa swadaya secara mandiri untuk
meningkatkan taraf hidup masyarakat Karangasem. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi minggu depan dalam Sapa Redaksi On Location untuk episode yang lainnya. Terima kasih, sampai jumpa.